Semua dari kita pasti menginginkan kesejahteraan finansial yang baik dalam hidup kita. Tapi sayangnya masalah uang atau masalah finansial adalah masalah yang cukup sulit untuk kita tangani, sehingga seperti yang kita lihat di luar sana ada jauh lebih banyak orang yang miskin daripada orang yang kaya. Maka dari itu memiliki sebuah kesejahteraan finansial adalah hal yang cukup sulit untuk kita capai. Tapi apakah kita sudah berada di dalam fase itu atau tidak? Ataukah kita sudah memiliki sistem keuangan yang sehat yang mana akan mendekatkan kita ke arah kesejahteraan finansial tersebut di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya sudah mengumpulkan 8 tanda keuangan kamu sudah sehat yang bisa kamu jadikan patokan. Apakah kamu sudah mengelola uang kamu dengan cukup baik sehingga kamu bisa mendekat ke arah kesejahteraan finansial itu dengan lebih cepat daripada orang pada umumnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tanda keuangan kamu sudah sehat yang pertama, yaitu pendapatan stabil. Jadi kalau kamu sudah memiliki sumber pendapatan yang stabil, yang tetap setiap bulannya, baik dari gaji atau usaha yang kamu miliki, yang tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan yang kamu miliki setiap harinya. Jadi misalnya dalam 1 bulan penuh, kamu memiliki pendapatan bersih sebesar 3 juta rupiah. Dan setiap bulannya kamu menghabiskan uang sejumlah 1 juta rupiah. Dengan kata lain, kamu sudah berada di dalam sistem keuangan yang sudah sehat. Itu karena kamu masih memiliki sisa dari uang yang kamu hasilkan setiap bulannya untuk memenuhi semua kebutuhan kamu setiap harinya maupun untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti misalnya investasi maupun tabungan. Jadi dengan kata lain, untuk bisa melihat apakah kamu sudah memiliki sistem keuangan yang sehat, kamu harus melihat pengeluaran yang kamu miliki dan juga gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Sebesar apapun pendapatan yang kamu hasilkan setiap bulannya dan sestabil apapun penghasilan tersebut, kalau kamu masih tidak bisa berhemat, kalau kamu masih hidup di luar dari kemampuan yang kamu miliki, kamu belum bisa dibilang memiliki keuangan atau sistem keuangan yang sudah sehat. Karena memang orang yang sehat secara finansial adalah orang-orang yang bisa menjaga jarak antara pendapatan mereka maupun pengeluaran yang mereka lakukan. Karena dengan begitu kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk kamu simpan dan pendapatan kamu juga akan tetap bisa kamu manfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang kamu miliki setiap harinya dalam 1 bulan penuh. Kemudian tanda kalau keuangan kamu sudah sehat yang kedua adalah kamu memiliki tabungan yang cukup. Jadi tidak sedikit dari kita menganggap bahwa tabungan itu bukanlah hal yang penting, dan tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa kalau kita ingin menjadi kaya sebaiknya kita tidak menabung dan langsung menginvestasikan semua uang yang kita miliki. Tapi bagaimanapun itu bentuknya, tabungan tetaplah tabungan, karena dengan adanya sebuah wadah di mana kita bisa mengumpulkan sebagian dari uang yang kita dapatkan setiap bulannya, tentu saja kita memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan penghasilan kita di masa depan. Entah itu untuk diinvestasikan maupun untuk dijadikan sebagai modal usaha. Karena memang mau bagaimanapun, kalau kita ingin membuka sebuah usaha baru atau kalau kita ingin berinvestasi di sebuah tempat atau di sebuah bidang, tentu saja kita akan menginvestasikan maupun memodali usaha baru kita dari uang yang kita tabung sebelumnya. Apalagi tabungan ini juga bisa menjadi dana darurat bagi kamu jika suatu saat kamu mengalami masalah-masalah finansial yang tidak terduga. Dan kalau kamu bertanya, berapa sih jumlah tabungan yang bisa dipatokkan sebagai sebuah tanda bahwa kita sudah memiliki keuangan yang cukup sehat? Jumlahnya itu sekitaran 6-12 bulan pengeluaran, karena itu adalah jumlah minimum dari sebuah dana darurat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan dengan adanya dana sekitar 6-12 bulan pengeluaran kita, tentu saja kita akan menjadi lebih aman secara finansial walaupun kita misalnya nanti di PHK atau kehilangan pekerjaan utama kita. Jadi misalnya sebulan itu kamu biasanya mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah. Jadi idealnya jumlah tabungan yang kamu miliki untuk bisa dibilang sebagai sistem keuangan yang sehat adalah berjumlah 6-12 juta rupiah. Karena dengan begitu kamu akan bisa aman secara finansial selama 6-12 bulan ke depannya. Kemudian tanda keuangan kamu sudah sehat yang ketiga adalah tanpa adanya hutang konsumtif.
Jadi masyarakat Indonesia ini mengalami penyakit finansial yang paling besar itu adalah masalah hutang dalam hal konsumtif. Jadi biasanya kita itu berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi. Kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang semakin lama semakin meningkat nilai atau harganya. Jadi kalau kamu ingin memiliki sistem keuangan yang sudah dibilang sehat atau keuangan kamu ini sudah bisa dibilang cukup baik, kamu harus bisa menghindari adanya hutang konsumtif dalam perilaku kamu terhadap uang setiap harinya. Itu karena berhutang akan membuat kamu mengurangi kualitas atau kapasitas ekonomi yang sedang kamu miliki saat ini. Karena hutang itu selalu datang dengan bunga, dan hutang itu akan membuat kita mengurangi uang yang kita dapatkan setiap bulannya, yang mana sebenarnya bisa kita simpan untuk kebutuhan kita di masa depan. Dan kita malah menggunakan uang yang kita pinjam atau berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang mana kita konsumsi, yang tentu saja tidak akan bisa memberikan uang tambahan untuk bisa melunasi hutang yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalaupun kamu harus berhutang, kamu harus bisa berhutang untuk sesuatu yang produktif, seperti misalnya modal usaha dan sebagainya. Dan ya saran saya tetap hindarilah semua jenis hutang. Dan kalau kamu merasa bahwa sekarang kamu sudah tidak memiliki hutang sama sekali, ini bisa dijadikan patokan bahwa kamu sudah memiliki tanda kalau keuangan kamu sudah sehat dan kamu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa mencapai kesejahteraan finansial di masa depan. Dan kalau kamu masih berhutang, mulai saat ini kalau kamu ingin memiliki kualitas finansial yang sehat, hindarilah hutang ini, lunasi semuanya, dimulai dengan hutang dengan bunga yang paling tinggi sampai lunas, dan setelah itu jangan berhutang kembali. Kemudian tanda kalau keuangan kamu sudah sehat yang keempat adalah investasi terencana. Jadi investasi itu adalah hal yang wajib dan harus dimiliki oleh semua orang yang ingin memiliki keuangan yang sehat. Kenapa? Karena investasi adalah sebuah tempat menyimpan uang yang paling baik dan efektif. Karena kalau kita hanya menyimpan uang kita di bank, biasanya kita akan terkena oleh beberapa biaya yang bisa mengurangi nominal uang yang kita simpan di bank tersebut. Dimulai dari biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, bahkan biaya ATM atau kartu ATM gitu. Jadi kalau kamu ingin memiliki kualitas finansial yang bisa dikatakan sehat, kamu harus bisa berinvestasi di tempat-tempat yang kamu pahami. Ingat, di tempat-tempat yang kamu pahami. Karena investasi itu selalu datang dengan resiko-resikonya tersendiri. Jadi kalau kamu tidak belajar, tidak berencana dengan matang saat kamu ingin menginvestasikan uang yang kamu miliki, kamu sebenarnya sedang memperbesar resiko yang kamu miliki dalam tempat kamu berinvestasi ini. Jadi kalau kamu ingin memperkecil resiko dari sebuah investasi, kamu harus belajar lebih banyak, memahami lebih banyak, dan merencanakan dengan lebih matang terkait bagaimana kamu akan menginvestasikan uang kamu di dalam tempat-tempat tertentu. Karena semakin pahamnya kamu, berarti kamu sedang memperkecil resiko yang bisa kamu dapatkan dari tempat kamu berinvestasi ini. Dengan kata lain, kalau kamu ingin mendapatkan uang sambil kamu tertidur, walaupun kamu tidak perlu bekerja keras, kamu akan tetap mendapatkan perkembangan finansial atau nilai finansial atau nilai uang. Kamu harus berinvestasi di tempat-tempat yang kamu pahami. Karena kalau kamu tidak berinvestasi, kamu akan sangat diharuskan dan dipaksa untuk bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang. Dan dengan berinvestasi kamu bisa mendapatkan uang walaupun kamu tidak bekerja sekeras sebelumnya. Kemudian tanda kalau keuangan kamu sudah sehat yang kelima adalah anggaran yang jelas atau yang disusun. Jadi lihatlah kebiasaan finansial yang kamu miliki setiap bulannya. Kalau kamu sama sekali tidak membuat anggaran bulanan secara tertulis atau tidak ada catatan terkait bagaimana kamu akan menggunakan uang yang kamu dapatkan setiap bulannya, kamu bisa dikatakan belum memiliki kualitas finansial yang sehat atau belum memiliki perilaku finansial yang sehat. Itu karena anggaran bulanan itu adalah menjadi pondasi dari bagaimana kamu akan menggunakan uang kamu setiap bulannya. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi kalau kamu tidak membuat anggaran bulanan setiap bulannya.
tentu saja kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk berbelanja sembarangan dan mengeluarkan uang kamu di tempat-tempat yang tidak jelas yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Apalagi biasanya kita sebagai masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan untuk berbelanja secara impulsif, dan kebiasaan berbelanja secara impulsif inilah yang biasanya terjadi kalau kita tidak memiliki anggaran bulanan yang bisa kita patuhi dan ikuti setiap bulannya. Maka dari itu, kalau kamu ingin melihat apakah kamu sudah memiliki tanda keuangan yang sudah sehat, lihatlah bagaimana kamu membuat anggaran bulanan kamu dan bagaimana kamu memanfaatkan atau menerapkan anggaran bulanan yang kamu susun ini. Kemudian tanda kalau keuangan kamu sudah sehat, yang keenam adalah pensiun terencana. Jadi tidak sedikit dari masyarakat kita yang harus bekerja walaupun mereka itu sudah tua renta hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap harinya atau hanya untuk makan setiap harinya. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi pada diri kita di masa depan. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan merencanakan pensiun dengan tepat. Dengan kata lain, kalau kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan pensiun dan kamu sudah merencanakannya dengan matang mulai dari sekarang, dengan misalnya kamu mengikuti program pensiun yang ada di perusahaan kamu, kemudian kamu juga mencoba untuk berinvestasi dalam jangka panjang untuk mempersiapkan dana pensiun yang nanti akan kamu butuhkan saat kamu sudah pensiun kelak. Dan kedua hal ini adalah cara yang paling efektif untuk bisa mempersiapkan pensiun, yaitu mengikuti program pensiun dan juga berinvestasi jangka panjang untuk kebutuhan pensiun. Dan kalau kamu sudah menerapkan salah satu dari kedua cara ini untuk merencanakan pensiun kamu, kamu sudah memiliki tanda kalau keuangan kamu sudah sehat untuk masa depan kamu yang lebih baik. Kemudian tanda keuangan kamu sudah sehat yang ketujuh adalah asuransi yang memadai. Jadi asuransi ini haruslah dimiliki oleh semua dari kita, karena kita tidak pernah tahu kita nanti akan terkena penyakit apa atau mungkin nanti kita akan mengalami peristiwa seperti apa. Dan asuransi ini biasanya akan sangat membantu kita dalam situasi-situasi medis darurat tersebut. Jadi kalau kamu sudah memiliki asuransi kamu saat ini, kamu sebenarnya membuka peluang untuk menyimpan lebih banyak uang daripada sebelumnya, atau kamu membuka peluang untuk menjadi orang yang lebih sejahtera secara finansial di masa depan. Jadi ya ini bisa dijadikan patokan kalau kamu adalah orang yang sudah sehat secara keuangan, yaitu dengan melihat apakah kamu sudah memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi diri kamu secara finansial, entah itu dari proses pengobatan suatu saat nanti secara ya kesehatan fisik dan mental gitu. Bahkan benda-benda yang ada di rumah juga bisa kita asuransikan seperti aset yang kita miliki. Tapi intinya, jangan sekali-kali kamu memiliki asuransi yang berlebihan untuk kebutuhan kamu atau untuk diri kamu, karena itu juga akan membuang-buang uang yang kamu miliki. Jadi ya ambillah asuransi yang seadanya saja, yang bisa sekiranya bermanfaat untuk kamu tapi tidak terlalu berlebihan. Kemudian tanda kalau keuangan kamu sudah sehat yang ke-8 atau yang terakhir adalah peningkatan nilai aset. Jadi kalau kamu sudah membeli barang-barang yang sekiranya nanti nilainya itu akan bertambah di masa depan, misalnya seperti tanah, kemudian jam tangan mahal, kemudian emas, dan yang lainnya, kamu sebenarnya sedang berada di dalam kondisi keuangan yang sudah cukup sehat. Karena dengan adanya aset-aset ini, kamu tidak perlu lelah atau capek-capek nanti kalau kamu ingin memiliki perkembangan finansial secara signifikan. Apalagi aset-aset yang nilainya bisa meningkat ini akan memberikan kamu keuntungan tersendiri di luar dari investasi yang kamu lakukan dalam bidang finansial secara utuh. Jadi kalau kamu memiliki aset-aset dimulai dari ya logam mulia, properti dan sebagainya, kamu sudah sehat secara finansial dan berkemungkinan sangat besar untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan ataupun orang yang bisa lebih sejahtera dari kondisi kamu saat ini secara finansial. Kemudian kalau kamu merasa bahwa ada dari beberapa aspek yang ada di dalam video ini belum kamu miliki,
Kamu bisa mencoba untuk secara perlahan mendapatkannya gitu, karena ya tanda dari kesejahteraan finansial memang semuanya sudah ada di dalam video ini. Dan kalau masih ada yang belum kamu peroleh, kamu bisa mencoba untuk mengusahakannya sehingga kamu bisa berpeluang lebih besar untuk memiliki kondisi finansial yang lebih sehat dan juga kondisi yang bisa membuat kamu menjadi lebih kaya di masa depan atau sejahtera secara finansial. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian dari program diri. Wassalam.